Sobat BK, bertemu lagi dengan saya Nur Mahadi dalam wawancara eksklusif. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu lurah di Kecamatan Pasar Minggu, yakni Lurah Pejaten Barat, Bapak Asep Ahmad Umar. Bagaimana keseruannya? Tetap ikuti saya. Pak Asep kan beberapa waktu lalu melakukan kegiatan yaitu pembongkaran bangunan di atas saluran PHB. Itu kalau nggak salah ada di RW 8 Pak ya? Betul. Itu prosesnya bagaimana Pak? Dan kan ini tidak ada gesekan sama sekali dari warga begitu Pak, dan warga ikhlas-ikhlas aja gitu menerima rumahnya dibongkar oleh pihak kelurahan begitu Pak ya? Baik. Itu bagaimana prosesnya dan teknisnya bagaimana, bisa dijelaskan Pak? Baik. Ya, yang pertama adalah kami tidak melakukan pembongkaran, tapi melakukan pengembalian fungsi saluran. Jadi fungsi saluran itu memang menurut Perda 8 2007 adalah ya memang untuk saluran air jalannya. Dan ketika kemarin kami menemukan di lapangan ada beberapa bangunan di atas saluran, itu yang kami kembalikan fungsi airnya lagi. Fungsi salurannya kami kembalikan. Prosesnya adalah setelah kami melakukan identifikasi, ada aduan juga, kami langsung datang, melihat langsung kondisi di lapangan seperti apa. Terus RW 8 ini memang daerah yang sering dikenal kalau hujan sebentar saja air naik, jadi genangan ataupun bahasa mudanya adalah banjir gitu ya. Kami datang, identifikasi persoalan dan lain sebagainya. Habis itu kita susun kekuatan bersama teman-teman Satpol PP dan lain sebagainya. Setelah itu kita lakukan rapat Pak. Kita rapat di kantor, kita undang para RT, RW, LMK dan warga. Kita undang bahwasanya akan ada rencana pengembalian fungsi saluran air ataupun bahasa mudanya dikenal penertiban bangunan lah gitu. Siap. Setelah itu kami datang langsung menemui warga door to door. Jadi cukup panjang kemarin yang dilakukan penertiban PHB Kalisarua dari RT 2, RT 5, RT 10, RT 4 yang ada di kelurahan di RW 8 semuanya. Jadi ada sekitar 4 RT. Saya datang satu persatu, saya ajak bicara, saya ajak komunikasi, saya berikan pemahaman bahwasanya ini adalah salah. Awalnya sih ada yang mau nuntut saya lah, mau lapor ke ini, mau itu, monggo silakan. Saya bilang kantor saya di Jalan Siaga, silakan layangkan surat ketidaksukaannya ke saya. Tapi alhamdulillah ketika saya datang ke yang kedua, saya ajak bicara, suara-suara seperti itu hilang. Mereka menyadari bahwasanya ini adalah perbuatan yang salah dan saya kembali katakan, Bapak di lokasi sini tidak banjir. Tapi Bapak bayangkan di lokasi lain, warga yang lain yang terdampak atas adanya bangunan di sini. Jadi kita tidak bicara wilayah Bapak, tapi saya bicara secara dari hulu sampai hilirnya. Alhamdulillah kemarin kita lakukan penertiban selama 4 hari dan selesai tanpa ada yang merasa marah dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya hadir selama 4 hari di lokasi, mereka siapkan kopi, Pak Lurah sini kita ngopi dulu gitu, sampai seperti itunya mereka gitu. Alhamdulillah, artinya dengan dukungan semua teman-teman Satpol PP dari Bina Marga, dari kecamatan dan semuanya, kegiatan berjalan dengan kondusif. Itu berapa bangunan Pak yang dibongkar? Bangunan cukup banyak di sana. Dari total bangunan itu ada yang diartikan kandang, ada yang diartikan juga kamar mandi, dapur, termasuk ada sekitar 8 rumah yang di depan salurannya benar-benar dia tutup. Itu pun kita bongkar semua, kita buka semua kali. Dan bahkan ada satu rumah itu baru jadi, belum pun diselamatin gitu ya, belum dibikin nasi kuning gitu, kita bongkar. Dan alhamdulillah mereka gitu mengerti. Dan itu kader saya, kader Dasawisma saya. Oh, oke. Alhamdulillah mereka mengerti. Pak, itu kan untuk bangunan kan itu udah lama Pak, seperti itu kondisinya begitu kan. Dan baru kali ini itu dibongkar. Iya.
Itu udah berapa lama Pak? Maksudnya untuk kondisi seperti itu sebelum Bapak dibongkar tuh? Ada yang mengatakan saya sudah 30 tahun bangunan saya sudah seperti ini. Jadi selama 30 tahun dia sudah menggunakan saluran itu untuk rumahnya dia. Ada yang ibu-ibu bicara seperti itu kepada saya. Alhamdulillah, itu saya katakan bahwasanya ini untuk kepentingan bersama. Saya bukan benci kepada warga, justru saya sayang kepada warga sehingga saya lakukan ini. Dan bahkan kemarin ada satu rumah yang temboknya rontok karena memang kondisinya sudah tua bangunan itu, dan saya coba minta ke Basnas Jakarta Selatan diberikan uang 5 juta dan kita berikan pada rumah tersebut. Gak hanya membongkar tapi juga memberikan solusi. Betul. Gitu, Pak, ya. Dan setelah program kemarin pengerukan kali PHB Sarua, saya lanjutkan dengan normalisasi kalinya. Jadi saya sudah 3 kali rapat di kantor wali kota, dengan warga saya pun sudah rapat, lalu saya pun sudah koordinasi dengan Kelurahan Kalibata, Kelurahan Bangka yang memang berbatasan dengan Kali Sarua, akan dilakukan normalisasi Kali Sarua. Jadi sebelum saya meminta kepada Pak Wali Kota dan Pak Kasudin SDA untuk dilakukan normalisasi, saya menyusuri kalinya dulu, Pak. Dari hulu ke hilir? Dari hulu ke hilir saya menggunakan perahu. Satu perahu itu sekitar 3-4 orang, saya menyusuri kalinya. Saya menghitung berapa jembatan sih yang harus dibongkar. Jadi ketika saya turun dari RT 13, anggaplah hulunya di Pejaten Barat, sampai dengan hilirnya di RT 11 RW 8, itu ada 21 jembatan. Ada 21 jembatan yang rencananya akan kami bongkar ya? agar alat berat bisa lewat. Oke. Tapi saya membagi dalam 3 sesi rencana kerjanya. Sesi 1 itu dari RT 13, RT 10, RT 5. Lalu sesi kedua RT 7 dan sesi 3-nya adalah RT 11. RT 11. Nah, yang akan kita lakukan dalam waktu dekat, insya Allah minggu depan, adalah sesi 1. Sesi 1 itu ada 7 jembatan yang akan kita bongkar. Baik. Pak, setelah melakukan penertiban saluran PHB ke Kali Sarua, apakah ada perubahan signifikan Pak untuk banjir di RT 8? Saat ini belum, karena memang kalinya belum dikeruk. Tapi saya yakin ketika kalinya sudah dikeruk, dampaknya pasti ada. Karena volume airnya lebih banyak, daya tampung di kali, dan lebih cepat surut nantinya. Saat ini, kemarin ketika saya melakukan penyusuran, kedalaman kali, dalam kondisi normal kali ya, tidak hujan, tidak apa, tidak lebih dari 30 cm. Kedalaman Kali Sarua itu? Sebuah kali tidak lebih dari 30 cm. Apa patokannya? Saya sudah ada videonya. Sepatu boot anak-anak PPSU itu tidak kelelep, Pak. Sepatu boot itu kan tingginya segini, Pak. Dan itu tidak tenggelam. Baik. Bayangkan, sebuah kali loh. Kalau bicara got, oke ya. Kita bicara kalenan, oke ya. Ini bicara kali loh. Dan saya sudah tanya warga di sana, ada yang 50 tahun tinggal di sana belum pernah dilakukan pengerukan kali, Pak. Baik. Dan ini saya coba wujudkan sebagai rasa tanggung jawab saya menjadi lurah di Pejaten Barat. Saya tidak ingin ketika banjir saya hanya datang bawa nasi kotak atau bawa Indomie, selesai banjirnya selesai juga enggak. Tapi saya memang merencanakan bagaimana nih proses, harus ada solusi. Ketika banjir di RT 3 RW 7, RT 4 RW 7 komplek Pejaten Elok, di belakang komplek itu ada masjid, Pak. Jadi setiap hujan sebentar saja Masjid Al Jabar itu selalu terendam. Apa yang harus saya lakukan? Saya identifikasi di mana persoalannya. Persoalannya di komplek Pejaten Elok itu salurannya mampet, Pak. Tidak punya saluran. Kalau saya minta ke SDA, tidak mungkin dilakukan karena itu adalah aset komplek. Maka apa yang saya lakukan? Pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023, lebih kurang 3 bulan, alhamdulillah asetnya bisa diserahkan ke Pemda DKI Jakarta dengan nilai 62 miliar sekian. Jadi jalannya dan salurannya yang diserahkan seluas 6.200 sekian meter dengan NJOP senilai 10 juta. Alhamdulillah bisa diserahkan ke Pemda DKI Jakarta
Dan tadi saya mendapatkan laporan bahwasanya tahun ini akan dikerjakan untuk proses pembuatan salurannya, Pak. Berikut pengaspalannya Baik. di Komplek Pejaten Elok. Oke. Begitu juga dengan Kompleks Siaga Baru tahun ini juga akan dilaksanakan juga sama. Siap. Pak, ini kan ada ada belasan jembatan yang nantinya akan ditertibkan, begitu ya. Itu kan berseberangan dengan Kelurahan Kalibata, berarti Pak ya? Iya. Apakah udah ada koordinasi dengan Kelurahan Kalibata dan apakah warganya juga tidak protes terkait hal ini, Pak? Alhamdulillah mereka berkeinginan sama dengan Pejaten Barat bagaimana mengurangi air yang masuk ke rumah. Jadi obatnya memang harus dikeruk. Oke. Obatnya harus dikeruk. Ketika dikeruk maka harus ada pengorbanan. Pengorbanan aja kita harus bongkar jembatan. Terus bukan berarti aksesnya hilang, tidak. Aksesnya tetap ada, cuman agak jauh sedikit. Dan saya sudah minta ke Sudin Perumahan, Sudin Bina Marga untuk dibuatkan jembatan yang memang nantinya bisa mengakomodir alat berat. Cuman tidak banyak jembatannya, mungkin satu, tapi bisa mengakomodir alat berat. Artinya ketinggian dari kali ke jembatan itu tidak kurang dari 3 meter. Baik. Sehingga alat berat masih bisa masuk. Ya. Dan pemeliharaan mungkin 2 tahun sekali bisa dilakukan pengerukan. Baik. Pak, kan sebelum dikeruk atau sebelum dibongkar ini aksesnya tuh kecil, Pak. Itu gimana cara alat berat masuk ke situ, ke Kali Sarua itu? Nah, di sesi 2 di RT 7 ketemu tuh yang begitu, Pak. Sempit. Ya, saya kalau sudah mentok tidak bisa diajak bicara, saya tanya surat paling Pak. Mana suratnya? Kalau nggak punya surat ya sudah. Kita kembali kepada aturan. Kita kikis biar salurannya lebih lebar. Rumah dikikis begitu? Ya. Yang tadinya mungkin lebarnya 6 meter, ya mungkin tinggal sisa 3 meter. Karena 3 meternya dia menggunakan kali. Ya, kita harus bongkar. Oke. Ini kan harus ada langkah persuasi, Pak, begitu kan? Warga kan beberapa mungkin ada yang tidak setuju, begitu Pak? Ada. Iya kan? Bagaimana sih langkah Bapak untuk bisa memberi paham kepada warga, khususnya terkait banjir ini, Pak? Iya. Selalu saya katakan harus ada action, harus ada kerja nyata. Kalau hanya bicara tadi ketika banjir saya bawa Indomie, saya bawa selimut, itu kan bukan sebuah kerja nyata. Itu hanya menyenangkan mereka saja pada sesaat. Tapi yang nyatanya adalah bagaimana kita mencari sumber penyebabnya apa. Oke lah, sumber penyebabnya memang karena dia datarannya rendah. Tapi bagaimana dataran rendah itu air juga cepat surut. Artinya saluran airnya harus kita kembalikan kepada kodratnya, yaitu apa? Bisa menampung air banyak. Kalau saat ini kedalamannya sedimennya sudah luar biasa, sudah sangat dangkal, ketika nanti dikeruk, maka sudah menjadi lebih banyak terima airnya. Dan itu tentunya lebih cepat surut. Karena program dari SDA, mulai nanti dari RT 13 RW 8 Pejaten Barat, lalu bergerak lagi ke Kelurahan Bangka, kalau tidak salah RT 13 RW 3, terus bergerak ke arah Kalimampang. Oke. Ke arah Sumbangsih nanti ke sana. Ke Kemang Utara 9. Jadi dari hulu sampai hilirnya insya Allah sudah mulai berkurang sedimen-sedimen. Baik, insya Allah kita doakan ya. Dan ini bertahap, tapi dimulai dari tempat saya dari 13.8 dulu pengerukannya, sesi 1. Ini kira-kira akan dimulai kapan, Pak? Untuk insya Allah minggu depan. Minggu depan dimulai. Nah, jadi saya minggu depan itu saya rapat dulu di tingkat kota untuk mengecek persiapan segala macam, siap, kita tinggal menunggu alat berat datang. Baik. Oke, Pak, selain menjadi Lurah Pejaten Barat kan juga menjadi PLT Kelurahan Ragunan. Yes. Ya kan? Ini kan artinya Bapak memanage 2 wilayah dalam satu sekaligus begitu. Betul. Ini bagaimana Pak cara memanage 2 wilayah dalam sekaligus? Bagi waktu ya yang jelas ya. Jadi kalau tanggal genap saya di Ragunan, tanggal ganjil saya di Pejaten. Lalu kalau saya bekerja sendiri tentunya susah. Saya punya kasih, saya punya sekel, saya punya staff, saya punya RT dan RW. Itulah yang saya optimalkan peran-peran mereka masing-masing.
Alhamdulillah selama 4 bulan saya menjadi PLT tidak ada kesulitan apapun yang saya hadapi dalam memanage Ragunan. Oke, kerjanya tadi Pejaten Barat kan untuk mengentaskan banjir dan lain-lain. Untuk di Ragunan apa Pak? Insya Allah hari Senin besok saya akan rapat dengan warga. Ada 13 bangunan yang di atas saluran pun yang akan saya sosialisasi untuk dibongkar juga. Sama dibongkar Sama juga. juga. Aduh, oke. Karena saya melihat selama ini di pintu barat Taman Marga Satwa Ragunan selalu terjadi genangan air. Betul. Cek punya cek, ternyata salurannya tertutup semua sehingga tidak bisa dilakukan pengerukan oleh teman-teman atas sedimennya. Jadi saya harus bongkar dulu nih. Insya Allah hari Senin besok saya rapat. Siap. Dan itu akan kita normalkan salurannya. Oke. Terus yang kedua juga di Ragunan saya lagi membuat sebuah green design. Saya ingin membuat sentra oleh-oleh yang berlokasi di bumi perkemahan Ragunan. Saya sudah bicara lisan dengan Pak Wali, beliau setuju. Saya minta sekitar 6.000 meter dan itu memang asetnya Dinas Pertamanan dan Kehutanan dan Pertamanan. Saya akan minta bersurat, minta difasilitasi rapat oleh Pak Wali Kota. 6.000 meter itu menjadi tempat sentra oleh-oleh. Segmennya Ragunan atau Jakarta Pak? Jakarta ya, Jakarta. lebih umum nih. Yes, Jakarta. Saya tidak bicara Ragunan, saya bicara Jakarta. Baik. Apa yang menjadi titik tolak? Kita punya Taman Marga Satwa Ragunan. Kalau hari libur nasional, anak sekolah yang hadir di Ragunan itu bisa 100 sampai 120 ribu dalam sehari. Yang kedua, belum bicara hari libur dan hari-hari biasa. Yang ketiga, di sana banyak kantor pemerintah. Yang keempat, kampus juga banyak di sekitarnya. Yang kelima, memang tempatnya strategis ya Mas, dekat jalan tol dan lain sebagainya. Jadi 6.000 meter itu saya akan sulap menjadi tempat kuliner dan sentra oleh-oleh. Kalau Mas pergi ke Jogja ada Dagaduh, kalau kita pergi ke Bali ada jogger, kenapa Jakarta tidak punya kekhasan seperti itu? Saya lagi pikirkan beberapa nama. Contohnya namanya Munjis, lalu Kerobokan, lalu Pisangan. Karena daerah situ namanya daerah Pisangan. Jadi ada 3 nama yang sudah masuk dalam kepala saya: Munjis, Kerobokan, dan Pisangan. Oke, ada filosofi tersendiri dari nama-nama itu? Munjis itu Munjirin Selatan, Munjis. Oke. Kalau Kerobokan memang daerahnya rendah, Ragunan itu menjadi tempat bahasa Betawinya Kerobokan itu empang gitu ya. Lalu Pisangan memang kampungnya kampung Pisangan. Oke, siap. Jadi kita harus punya satu tempat yang memang bisa mewadahi ketika warga di luar DKI Jakarta datang ke Jakarta ingin beli apa sih yang menjadi oleh-oleh, apa sih yang menjadi keciri khasan Jakarta. Nanti di sana ada dodol, ada kembang goyang, ada kaos dan lain sebagainya kita jual. Jadi saya membangun konsep seperti di Bali Krishna. Jadi semuanya nanti akan ada di sana. Mudah-mudahan terwujud. Mudah-mudahan, insya Allah kita doakan Amin. ide-idenya bisa terrealisasi begitu. Oke.